Bab 46 Jalan Seorang Penyihir Bagian 1. Apakah itu sebanding dengan Kekaisaran Longxuan? Jangan ambil tempat terpencil dan sunyi seperti ini, dan bandingkan dengan rumahku. Petik 2. Petik 2. Tempat yang terpencil, dan sunyi. Shen Yanxiao mengakui bahwa dirinya sendiri dipuja. Jika suatu hari nanti kekuatanmu pulih, apakah kau akan pulang atau tidak? Mungkin karena terlalu malas, Shen Yanxiao tanpa diduga, untuk pertama kalinya, mengobrol dengan Xiu tentang topik-topik yang tidak penting ini. Aku pasti akan kembali. Suara Xiu mengeluarkan keteguhan hati yang belum pernah didengar Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, jika memang begitu, sebagai sekutu, bukankah kau seharusnya mempertimbangkan untuk mengajakku jalan-jalan? Dia sangat penasaran seberapa mewah tempat itu agar bisa membuat Kekaisaran Longxuan yang kaya raya itu berubah menjadi tempat terpencil dan sunyi. Baiklah, walaupun Xiu tidak langsung memahami arti dari wisata, Shen Yanxiao, setelah menguraikan kata-katanya, dia kurang lebih memahami maksud Shen Yanxiao. Suatu hari nanti aku akan mengambil tubuhku kembali, aku pasti akan membawamu ke rumahku. Senyum Shen Yanxiao menjadi lebih cemerlang. Tempat yang mewah merupakan tempat favorit bagi pencuri, itu akan menjadi kesempatan bagus bagi mereka untuk menjadi kaya di tempat yang terdapat emas di mana-mana. Karena dia telah meminjamkan tubuhnya kepada seseorang, sebagai tuan rumah dalam waktu yang lama, setelah masalah ini selesai, dia seharusnya menerima sejumlah biaya sewa. Setelah bergosip sebentar dengan Shen Yanxiao, Xiu yang masih belum sadar bahwa ia telah membawa seekor serigala ke rumahnya, pada akhirnya kembali ke guru iblis itu di masa lalu. Masih ada waktu sebelum kau mencapai sarang burung vermilion, dan selama waktu ini, kau harus meningkatkan kekuatanmu. Tidak ada waktu bagimu untuk beristirahat. Wajah Shen Yanxiao menjadi gelap. Walaupun promosinya selama kurun waktu ini masih dianggap stabil, masih ada jarak tertentu antara levelnya saat ini dan urutan Xiu saat ia mencapai peringkat 6. Tindakannya ini benar-benar memaksanya menuju kematian. Di bawah ajaran Xiu yang mengejutkan, Shen Yanxiao melaksanakan perintah menantang Xiu, yakni, selama tujuannya belum tercapai, tidak akan ada istirahat selama perjalanan selanjutnya. Tepatnya, dia berkultivasi di dalam kereta selama 2 hari 2 malam penuh. Harus diketahui bahwa sudah 2,5 hari sejak mereka pertama kali memasuki lembah lava, dan mereka masih belum mencapai sarang burung vermilion. Kenyataan ini benar-benar membuat orang muntah darah. Ini berlangsung selama 2 hari 2 malam. Bahkan kelopak matanya tidak tertutup sama sekali. Jika ada sedikit saja tanda-tanda kemalasannya, suara Xiu yang dingin, seperti pecahan es, akan meledak di dalam pikirannya. Ini bukanlah suara yang bisa didengar oleh telinga. Bahkan jika telinganya ditusuk sampai tuli, suara yang bisa membuat orang gila itu tidak akan berkurang sedikit pun. Setiap hari, utusan dewa akan selalu mengirim orang untuk memberi makan dan minum kepada orang-orang di setiap kereta. Sisa waktunya, mereka akan bergegas melanjutkan perjalanan. Setelah berada di lembah lava untuk waktu yang lama, sepasang kaki Shen Yanxiao bahkan belum menyentuh tanah. Akhirnya, di bawah kehancuran Xiu yang tidak manusiawi, sihir dalam tubuh Shen Yanxiao berhasil menembus ke tingkat 6 sebelum matahari terbenam. Setelah peringkat 6, Shen Yanxiao harus memilih di antara 3 pekerjaan untuk memiliki jalur kultivasi sihirnya sendiri, yaitu penyihir, atau pendeta. Xiu adalah guru yang sangat baik, karena dia telah membuat analisis yang sederhana dan jelas untuk Shen Yanxiao mengenai keadaan di ketiga arah ini. Penyihir adalah yang terkuat di antara mereka. Bertiga dalam hal properti penyerangan. Bahkan jika mereka berada dalam pasukan yang besar, mereka tetap memainkan peran penting, karena serangan sihir mereka yang hebat seringkali menghasilkan daya bunuh yang lebih menakutkan jika dibandingkan dengan senjata pengepungan. Selain itu, penyihir memiliki jangkauan serangan yang sangat jauh, dan dapat dikatakan sebagai mimpi buruk semua orang. Namun, para penyihir juga sangat lemah. Dalam keadaan di mana para penyihir memiliki jarak yang sangat jauh dari musuh-musuh mereka, mereka adalah eksistensi yang tak tertandingi. Namun, jika mereka diserang oleh lawan tangguh yang berada di dekat mereka, mereka akan menjadi sangat lemah. Bab 47 Jalan Seorang Penyihir Bagian 2. Semua serangan sihir memerlukan waktu pelafalan tertentu. Semakin hebat sihirnya, semakin lama waktu pelafalannya. Tanpa lingkungan yang benar-benar aman, mereka tidak akan bisa memusatkan jiwa mereka untuk melafalkan sihir mereka. Oleh karena itu,
seorang penyihir jelas merupakan profesi yang ekstrim. Seorang raja dalam jarak jauh, namun lemah dalam jarak dekat. Arah ini adalah arah pertama yang membuat Shen Yanxiao menyerah. Saat menghadapi bahaya, semua jenis musuh tidak akan memberi pesulap waktu untuk melantunkan mantra sama sekali. Tanpa tim yang tangguh sebagai perlindungan, sangat mungkin pesulap yang tidak ditemani akan dianiaya dan dibunuh oleh profesi jarak dekat tingkat rendah. Tentu saja, pesulap papan atas akan memiliki waktu melantunkan mantra yang ekstrim, tetapi juga akan berpengalaman, dan benar-benar dapat membuat musuh yang bertarung dalam jarak dekat tertindas sampai mati. Namun, ini bukanlah hasil yang diinginkan Shen Yanxiao. Dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, dan dalam situasi seperti ini, dia harus menderita kerugian dari jarak dekat pada tahap awal. Oleh karena itu, dia tidak begitu tertarik untuk menjadi pesulap. Terlebih lagi, sudah menjadi kebiasaannya untuk bergerak di sela-sela kedipan mata. Bernyanyi, hal semacam ini yang menghabiskan banyak waktu dan membutuhkan banyak tenaga, tidak cocok untuknya. Yang kedua, adalah pendeta. Seorang pendeta memiliki kemampuan menyerang yang lemah, cukup rendah hingga hampir bisa dikatakan tidak ada. Namun, mereka memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk terhubung dengan alam. Dengan memanfaatkan kekuatan alam, mereka dapat menyembuhkan luka apapun. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan kekuatan alam yang mereka kuasai untuk memperkuat tubuh dan kekuatan diri mereka sendiri, serta orang-orang di sekitar mereka. Tentu saja, semua hal ini merupakan efek jangka pendek. Faktanya, seorang pendeta adalah eksistensi yang bahkan lebih bergantung pada rekan dibandingkan dengan seorang penyihir. Tanpa rekan yang tangguh untuk diandalkan, seorang pendeta sendiri bahkan tidak dapat menghadapi binatang iblis yang lebih rendah. Para pendeta di dunia ini sedikit mirip dengan para dokter di era modern. Hanya saja, pendeta jauh lebih misterius dan maha kuasa dibandingkan dengan dokter. Sebelum Shen Yanxiao selesai mendengarkan, dia segera memveto jalan semacam ini yang dipenuhi dengan petunjuk dari Bunda Suci. Dia tidak ingin berdiri di belakang seseorang dan menjadi parasit yang menikmati perlindungan orang lain. Akhirnya, hanya tinggal sang warlock. Dibandingkan saat Xiu menyebutkan tentang penyihir dan pendeta, narasinya tentang sang penyihir sangat halus, dan bahkan lebih rinci. Penyihir adalah makhluk yang dulunya ada di benua Guangming dan sangat menarik. Kemampuan mereka dalam menyerang dari jarak jauh tidak sekuat penyihir, dan mereka tidak memiliki kemampuan dalam menyembuhkan luka, tetapi itu memang mimpi buruk bagi banyak orang. Para penyihir memiliki teknik kutukan yang aneh. Mereka tidak dapat membuat orang-orang berhamburan menjadi abu dan menghilang menjadi asap hanya dalam waktu sekejap, namun, di bawah pengaruh rahasia, itu dapat membuat kerangka orang mati tidak ada. Itu seperti sejenis racun yang tidak dapat dilihat yang jelas tidak dapat dipahami. Dalam situasi yang tidak seorang pun sadari, itu akan menggerogoti kehidupan musuh. Teknik kutukan tidak membutuhkan mantra. Mereka hanya perlu menandai simpul jari. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk berkedip, para penyihir dapat memberikan teknik kutukan yang dapat menyebabkan musuh menjadi buruk dalam kesehatan. Begitu banyak sehingga, itu dapat menyebabkan penyihir yang tangguh menjadi tidak mampu menggunakan kekuatan sihir apapun dan berubah menjadi sampah yang menunggu untuk dibantai dalam waktu singkat. Bisa dikatakan itu adalah pilihan pertama orang keji. Tepat saat Xiu selesai berbicara, Shen Yanxiao segera mulai membangkitkan minat yang sangat besar terhadap profesi ini yang membuat orang lain merasa darah mereka menjadi dingin. Sebagai pencuri yang saleh, bukan sifat bawaannya untuk memperlihatkan tubuhnya di hadapan orang lain, lalu menyerang dan menerobos garis pertahanan musuh. Menyembunyikan dirinya di sudut-sudut gelap dan menunggu kesempatan sebelum bergerak adalah hal yang sangat disukainya. Seorang penyihir secara praktis dirancang khusus untuknya. Inilah yang akan terjadi. Shen Yanxiao tiba-tiba memutuskan bahwa dia ingin mengikuti jalan seorang penyihir, yang jauh lebih luas dan terbuka. Namun, Xiu tetap mengingatkannya bahwa di seluruh benua Guangming, orang-orang yang belajar menjadi penyihir tidak banyak. Ini karena, di mata sebagian besar orang, penyihir adalah makhluk yang sangat gelap. Selain itu, cara mereka melakukan sesuatu sangat tercela. Klan besar manapun tidak akan mengizinkan anggota klannya sendiri untuk mempelajari profesi yang mempermalukan martabat mereka ini, karena orang yang benar-benar kuat harus menyambut musuh mereka secara langsung. Bab 48 Jalan Seorang Penyihir Bagian 3. Selain itu, domain dewa yang diagungkan oleh rakyat jelata sangat membenci keberadaan profesi penyihir.
Penyihir adalah jalan yang paling dekat dengan kegelapan di antara 6 kemungkinan arah Doqi dan sihir, dan domain Dewa Benua Guangming memboikot setiap kekuatan jahat yang mendekati kegelapan. Karena prasangka rakyat jelata dan tekanan dari domain dewa, seseorang praktis tidak dapat menemukan seorang pun yang belajar menjadi penyihir di seluruh benua Guangming. Kalaupun ada, orang itu akan menjalani hari-harinya sebagai sasaran hinaan, dimaki-maki, dan dipukuli semua orang. Shen Yanxiao tidak dapat memahami mengapa profesi yang tajam seperti ini telah menjadi suatu keberadaan yang menjijikkan setelah sampai ke mulut orang-orang munafik ini. Tercela, di dunia ini, ada banyak orang terhormat di dunia ini, yang di permukaan tampak cemerlang dan bersih, tetapi di dalam hati mereka tidak asing dengan hal-hal kotor. Rakyat jelata mampu menerima orang-orang munafik yang bermartabat itu, tetapi mereka tidak mau menerima profesi ilmu sihir tertentu. Kekonyolan ini benar-benar membuat Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa gunanya memboikotnya? Jadi bagaimana jika kamu tidak menyukainya? Tidak perlu bagi orang-orang untuk menunjukkan jalan yang telah aku pilih untuk diriku sendiri. Shen Yanxiao mencibir, karena dia tidak pernah peduli dengan cara pandang sekuler. Dia hanya akan memilih apa yang menurutnya sendiri benar, dan tidak akan secara membabi buta mengikuti sudut pandang sekuler. Shen Yanxiao sangat jelas bahwa di dunia ini, seseorang harus mengandalkan dirinya sendiri, karena tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan. Ingat apa yang telah kau katakan hari ini, karena hanya kau sendiri yang dapat berpegang teguh pada pilihanmu sendiri. Mengenai kegigihan Shen Yanxiao, Xiu tidak berbicara lagi untuk membujuknya. Begitu banyak hal yang membuat Shen Yanxiao samar-samar merasa bahwa Xiu sangat senang dengan pilihannya. Meskipun arah masa depan sihirnya sudah dipastikan, mustahil untuk ingin mempelajari hal-hal tentang penyihir di tempat yang sederhana dan kasar seperti ini. Bahkan jika Xiu menjadi lebih misterius, ratusan tahun yang lalu, dia juga tidak dapat meramalkan bahwa orang yang akan dia tinggali akan mengambil jalan seorang penyihir, dan tentu saja tidak akan menanamkan materi pembelajaran yang berkaitan dengan penyihir ke dalam pikirannya. Terlebih lagi, lapisan kedua dari segel Seven Stars Locking Moon belum dibuka. Setelah Shen Yanxiao memasuki peringkat 6, pertumbuhan sihirnya langsung mencapai titik jenuh. Tidak peduli seberapa tenang pikirannya dalam berkultivasi, itu tidak tumbuh sedikit pun. Seperti yang dikatakan Xiu, waktu ketika segel masih terpasang sangat erat kaitannya dengan efek yang ditimbulkan jika segel dibuka. Shen Yanxiao hanya bisa menghilangkan pikirannya dan terus berkultivasi di jalur penyihir saat ini, dan hanya bisa mulai mengambil jurusan Doqi. Sayangnya, menembus peringkat 6 dalam waktu yang singkat sudah merupakan situasi yang sangat jarang terlihat. Ingin menembus peringkat yang sama lagi untuk Doqi-nya dalam waktu yang sangat singkat, sungguh merupakan ocehan orang gila. Xiu juga tidak lagi seperti sebelumnya, di mana dia mendesak Shen Yanxiao untuk berkultivasi. Saat kereta klan burung Vermilion melaju ke kedalaman lembah lava, suhu di sekitar mereka menjadi semakin panas. Jika setetes air jatuh ke permukaan, air itu akan menguap menjadi gas dalam sekejap. Bahkan binatang iblis tingkat rendah tidak akan berani memasuki wilayah yang menyala-nyala seperti ini. Adapun orang-orang yang ada di dalam kereta, mereka pun tahu bahwa seiring dengan meningkatnya suhu, mereka juga akan semakin dekat ke sarang di mana burung Vermilion tinggal. Shen Jiayi dan Shen Jiawei duduk di kereta yang sama. Di dalam kereta itu, hanya ada satu pengiring setengah baya yang tertinggal untuk melayani mereka berdua saat mereka beristirahat. Sedangkan dua pengiring lainnya, keduanya tetap berada di kereta yang seharusnya dinaiki Shen Jiawei. Berapa lama lagi kita sampai di sana? Duduk di dalam kereta ini sepanjang hari, aku kelelahan dari kepala sampai kaki. Aku muak makan dendeng sapi. Jika aku terus memakannya, aku tidak akan bisa menahan keinginan untuk muntah. Shen Jiayi mengerutkan kening saat dia duduk di dalam kereta. Selama ini, dia sudah terbiasa hidup seperti seorang putri di klan burung Vermilion. Beberapa hari ini karena tergesa-gesa dalam perjalanan mereka membuatnya merasa tidak enak badan. Jika bukan karena itu terkait dengan burung Vermilion, dan juga karena dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesan yang baik di hadapan orang bijak, dia tidak akan mau menanggung kesulitan seperti ini. Bab 49 Sarang Burung Vermilion Bagian 1. Siapa yang tahu ini akan terjadi? Aku juga merasa sulit untuk bertahan. Setelah terkurung di dalam kereta sepanjang hari kemarin, dan tidak melakukan apapun, aku hampir mati lemas. Untungnya, ada kamu,
saudariku, yang menemaniku. Jika tidak, aku pasti sudah gila. Shen Jiawei selalu mengikuti Shen Jiai, dan karena dia tidak tahan terkurung di dalam kereta, untuk menahan kekeringan dan kebosanan, dia memanfaatkan waktu istirahat untuk masuk ke kereta Shen Jiai. Tentu saja tidak sekering dan kusam seperti sebelumnya setelah kedua bocah nakal itu berkumpul bersama. Namun, hal itu tetap tak tertahankan. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan si idiot itu sekarang, yang dikurung sendirian di dalam keretanya. Hehe, dia tidak akan membuat keretanya menjadi sangat berantakan, kan? Kereta itu memang sangat luas. Shen Jiai melirik ke arah luar jendela sambil mendengus. Bisa dibilang dia idiot, karena dia sudah kesulitan mengenakan pakaian dan makan sendiri. Sebaliknya, aku tidak berani pergi dan melihat bagian dalam keretanya, karena siapa tahu seperti apa bentuknya nanti. Kakak, kau tetap hebat, karena sudah lama sekali rombongannya datang kepadamu. Shen Jiawei terkekeh saat berkata, sedangkan untuknya, apakah dia pantas mendapatkan layanan dari elit klan kita? Jangan bercanda, karena 4 orang yang dikirim kakek kali ini semuanya adalah elit klan. Meminta mereka pergi dan melayani orang bodoh seperti itu sama saja dengan membuang-buang sumber daya alam. Sebenarnya, aku ingin melihat seberapa nyamannya dia tanpa ada yang mengurusnya dan tetap terkurung di dalam keretanya. Shen Jiai sangat jelas bahwa dia tidak boleh terlalu mencolok dalam mempersulit Shen Yanxiao di hadapan orang bijak. Namun, dia secara alami dapat melakukan beberapa gerakan kecil di belakang orang bijak. Meskipun itu tidak dapat meredakan kebencian dalam benaknya, itu masih dapat membuat Shen Yanxiao menderita. Kedua saudara itu bekerja bahu-membahu. Sedangkan pengiringnya, yang berada di samping untuk berjaga dan melayani mereka, pengiringnya menutup mata terhadap masalah kedua orang yang menindas Shen Yanxiao. Pengiringnya hanya mengamati dengan saksama keadaan di luar jendela. Tiba-tiba, bayangan samar manusia melintas di luar jendela kereta. Terkejut, rombongan itu menjulurkan kepala keluar, dan tetap saja menemukan bahwa tidak ada bayangan sedikit pun di tanah hangus di luar. Apa yang terjadi? Tanya Shen Jiai, saat dia menyadari bahwa pengiringnya bertingkah aneh. Para pengiringnya melihat dan melihat, tetapi sungguh tidak menemukan kejanggalan apapun setelahnya. Baru kemudian para pengiringnya duduk kembali di tempat duduk semula dan berkata, bawahan ini baru saja memiliki penglihatan yang samar dan tidak jelas, untuk sesaat, dan seolah-olah ada seseorang di luar. Shen Jiai tertawa terbahak-bahak dan berkata, mungkinkah penglihatanmu kabur karena guncangan kereta? Bagaimana mungkin ada seseorang di luar? Menurut apa yang dikatakan ayahku, di dalam wilayah tempat kita berada sekarang, jika seseorang tidak mengenakan baju Zira Sutra es dan berjalan di luar, dia akan langsung menjadi manusia tersentak-sentak. Di tempat seperti ini, bagaimana mungkin ada orang? Pengiringnya mengangguk, sebab ia pun merasakan bahwa penglihatannya telah kabur, maka ia tidak ambil pusing. Menjelang hari ketiga, ke-8 kereta itu berhenti di depan sebuah gua besar. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Semua orang yang sudah lama terguncang di dalam kereta dengan tidak sabar keluar dari kereta mereka. Shen Jiai masih tahu betapa seriusnya tindakannya, dan mengirim kembali pengiring yang awalnya bertugas menjaga Shen Yanxiao. Setelah dituntun turun dari kereta oleh pengiringnya, Shen Yanxiao memanjangkan postur tubuhnya sejenak, sebelum mengangkat kepalanya dan menatap raksasa yang ada di depan matanya. Gua yang gelap gulita itu memiliki dimensi yang cukup besar, yaitu setengah dari ukuran gunung kecil. Hanya dengan berdiri di mulut gua, dia dapat langsung merasakan aliran suhu tinggi yang tak henti-hentinya yang berasal dari gua itu sendiri. Untungnya, Ice Silk Armor di tubuhnya membantu menahan serbuan panas yang membakar. Meskipun dia masih dapat merasakan suhu yang biasanya dapat membakar orang, itu tidak terlalu tidak tertahankan. Silakan lewat sini, kata pengiring yang berdiri di samping Shen Yanxiao. Meskipun pengiring tahu bahwa nona muda ketujuh ini tidak akan mampu memahami kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap sedikit hormat kepada Shen Yanxiao di hadapan orang bijak itu. Bab 50 Sarang Burung Vermilion Bagian 2. Sebenarnya, sejak awal, rombongan itu tidak menganggap penting Shen Yanxiao, karena dia adalah elit klan burung Vermilion yang telah dididik dengan cermat. Untuk dapat ditambahkan ke dalam pasukan kali ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba akan dikirim untuk mengurus sampah seperti ini, dan sangat tidak rela dalam hatinya.
Oleh karena itu, ketika Shen Jiayi muncul dan dengan sengaja mempersulit Shen Yanxiao, dia sama sekali tidak ragu sedikitpun. Dia langsung bergerak menuju Shen Jiayi, dan menyuruh Shen Yanxiao dilemparkan ke dalam kereta sendirian selama 3 hari. Shen Yanxiao mengetahui isi hati sebagian orang, dan tidak mau memberi mereka perhatian lebih. Dia berjalan menuju mulut gua. Orang-orang seperti Shen Jiayi telah tiba di mulut gua sejak lama. Ada gelombang panas yang konstan di dalam gua yang gelap gulita itu yang terus-menerus keluar masuk, yang membuat orang-orang tidak mau atau berani mengambil setengah langkah lebih dekat. Inilah tepatnya tempat burung vermilion berdiam. Kalian semua harus pergi dan melakukan beberapa persiapan, karena kita akan masuk ke sana sebentar lagi. Senyum yang murni dan suci masih tersungging di wajah orang bijak itu, dan bahkan tidak ada sedikit pun rasa gugup saat menghadapi gua di depan matanya. Detak jantung Shen Yifeng menjadi semakin cepat, karena setelah burung vermilion bangkit kali ini, kemungkinan besar dialah yang akan mewarisi burung vermilion. Dia sudah hampir yakin bahwa hewan mitologi yang terbaring tak berdaya di sini hampir berada di bawah kekuasaannya. Untuk menyembunyikan keadaan pikirannya saat ini, yang semakin bersemangat, dia berbalik dan menatap Shen Yanxiao, yang sudah tiba di sisinya. Dia sangat jelas bahwa Shen Jiayi sengaja membuat keadaan sulit bagi Shen Yanxiao selama beberapa hari terakhir ini, tetapi dia tetap tidak mencegahnya. Namun, pada saat ini, dia tetap tersenyum ramah, dan berkata kepada Shen Yanxiao yang tidak tahu apa-apa, "Adik ketujuh, kamu sangat lelah selama beberapa hari ini. Namun, kamu tidak perlu khawatir, karena kakak laki-lakimu ada di sini, dan kakak laki-lakimu akan menjagamu dengan baik." Mendengar suara lembut ini, Shen Yifeng saat ini telah berubah menjadi seorang kakak laki-laki yang sedang mengasuh adik perempuannya. Namun, Shen Yanxiao merasa jijik dengan kedatangan kebaikan orang-orang yang tiba-tiba. Jika Shen Yifeng benar-benar melakukan sesuatu untuk kebaikannya, dia sama sekali tidak akan membiarkan Shen Jiayi dengan sengaja mempersulit Shen Yanxiao. Selama 3 hari terakhir ini, dia tidak pernah menunjukkan wajahnya, dan tindakan hari ini tidak lebih dari sekadar alasan dia ingin menunjukkan sisi baiknya yang sebenarnya di hadapan orang bijak. Shen Yanxiao telah lama mengetahui bahwa, ketika dia berada di klan burung vermilion, Shen Yifeng akan memanjakan Shen Yanxiao dengan segala cara yang mungkin, seolah-olah dia seperti adik perempuan kandungnya sendiri, setiap kali Shen Xiu ada di sana. Namun, selama Shen Xiu tidak ada di sana, Shen Yifeng akan memperlakukannya seolah-olah dia tidak terlihat. Tidak perlu berbicara tentang kata-kata manis karena bahkan sekilas pun tidak luput darinya. Hanya dengan kehati-hatiannya itu, Shen Yanxiao sudah memahami semuanya dengan jelas. Terhadap orang bodoh seperti ini yang bahkan tidak bisa bersikap munafik, dia bahkan tidak mau bersusah payah untuk berbagi pikirannya dengannya. Shen Yifeng juga tidak berharap si idiot ini menanggapi niat baiknya. Apa yang baru saja dia katakan tidak lebih dari sekadar memamerkan kebaikan hatinya di hadapan orang bijak. Salah satu alasan utama mengapa orang-orang dari domain dewa dihormati oleh rakyat jelata adalah karena orang-orang dari domain dewa selalu begitu baik hati ketika mereka muncul di hadapan orang lain. Mereka membenci kejahatan dan kegelapan, tetapi menganjurkan keterbukaan hati dan kebaikan hati. Shen Yifeng tentu tahu bahwa ia harus mengekspresikan dirinya pada waktu yang tepat, dan ini adalah metode terbaik yang dapat ia gunakan untuk mengekspresikan kebaikan hatinya, yaitu memperlakukan si idiot ini dengan baik. Bagaimanapun, sampah ini tidak akan mengancamnya dan menjarah burung vermilion. Oleh karena itu, berusaha di permukaan sangatlah mudah. Kemunculan Shen Yanxiao dalam pasukan ini bukan saja menjadi orang yang tidak beruntung dalam menggantikan Shen Jiayi dan Shen Jiawei sebagai bantalan dasar, tetapi juga menjadi alat peraga panggung bagi Shen Yifeng untuk menampakkan energi positifnya sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang telah melakukan yang terbaik dalam hal penampilan si idiot ini. Melihat Shen Yifeng menunjukkan perhatiannya terhadap Shen Yanxiao, ekspresi tersenyum orang bijak itu sedikit semakin dalam di sudut bibirnya, tetapi di dalam matanya, seberkas ekspresi yang tidak dapat dipahami orang melintas.